Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Siang. Selamat siang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama-tama puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat kerja kita ini seperti sehari-harinya. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf tata usaha. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf saya mengganggu sedikit waktunya Bapak Ibu. Nah, jadi pada kesempatan hari ini untuk mengisi kegiatan komunitas belajar kita, saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Nah, materi ini tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, jadi materi ini sering digaungkan sekarang oleh pemerintah, bagaimana cara kita di sekolah itu supaya kita bisa mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu, asalnya dari budaya ini adalah kebiasaan yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian positif yang baik. Jadi bagaimana cara kita nanti mewujudkan atau menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita. Nah, misalnya sebelumnya di sekolah kita misalnya kita belum sampai ke budaya positif, misalnya kebiasaan kita belum sampai ke sana. Nah, jadi nanti secara perlahan sedikit demi sedikit kita akan menuju budaya positif ini. Kenapa kita ingin mewujudkan budaya positif? Supaya lingkungan sekolah kita ini menjadi tempat yang baik, tempat yang kondusif, tempat yang aman untuk peserta didik kita belajar. Nah, jadi kalau kita ingin mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yaitu supaya siswa kita ini belajar sesuai dengan kodratnya, belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk bisa sampai ke sana kita harus mewujudkan budaya positif ini. Sebenarnya ini tidak bisa kita lakukan secara langsung. Sekarang kita akan mewujudkan budaya positif, tetapi kita perlu perlahan. Yang namanya mengubah sebuah budaya sekolah itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengubah, misalnya ada yang kurang baik, kita akan ubah perlahan sehingga nanti di sekolah kita ini akan terwujud budaya positif. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif ada beberapa konsep yang harus kita kenali dan juga kita terapkan di sekolah. Nah, yang pertama namanya disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kalau disiplin positif ini adalah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Nah, jadi di sini kita tekankan kita ini berdisiplinkan, kita menuntun siswa kita itu tanpa ada bentuk hukuman dan juga tanpa ada hadiah Bapak Ibu. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku kepada peserta didik kita juga saja, tapi ini juga berlaku kepada kita juga. Nah, jadi dalam kita mendisiplinkan anak kita, dalam kita menuntun anak kita, siswa kita, kita usahakan tidak ada yang namanya hukuman dan juga tidak ada yang namanya hadiah. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui hukuman ini dampaknya itu sangat luar biasa. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya dihukum oleh guru saya ketika saya masih SMP. Waktu itu ketika saya tidak menghadiri sebuah pameran, saya dengan beberapa teman saya itu sempat dipukul menggunakan penggaris sampai kaki kami semua memar. Nah, hukuman tersebut sampai saat ini saya masih ingat. Nah, itu ada dampak dari hukuman Bapak Ibu. Dampak dari hukuman itu dampaknya dalam jangka yang panjang. Terjadinya berulang tahun dan sampai sekarang atau mungkin sampai besok-besok akan tetap kita ingat. Nah, oleh karena itu kita membimbing kita atau siswa kita itu usahakan tidak ada hukuman. Tetapi nanti akan ada gantinya, ada ganti hukuman ini. Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Dan juga tanpa hadiah Bapak Ibu. Nah, kalau kita memberikan hadiah, misalnya memberikan iming-iming pada peserta didik untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, mengerjakan tugas. Nah, itu juga akan ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Karena nanti siswa kita akan ketergantungan. Ketika tidak ada hadiah,
siswa kita tidak mau mengerjakan apa yang kita minta. Nah, ini adalah gambaran awalnya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita akan lihat apa sih maksudnya ini tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah, jadi pertama-tama ini adalah salah satu konsep yang perlu kita tanamkan, bahwa dalam membimbing menuntun siswa kita harus menerapkan namanya disiplin positif. Namanya juga disiplin positif adalah disiplin yang baik Bapak Ibu, ya. Kita bebas dari hal yang negatif-negatifnya. Selanjutnya konsep yang kedua yang perlu kita ketahui, untuk mewujudkan budaya positif ini kita harus mengenal yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia kita harus miliki Bapak Ibu, termasuk juga kebutuhan dasar dari siswa kita. Dengan mengenal kebutuhan dasar siswa-siswa kita, maka kita akan lebih mengerti bagaimana cara kita menuntun, membimbing peserta didik kita. Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi kita sebagai manusia itu masing-masing mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Nah, jadi ini kita harus mengerti ketika kita melakukan pembelajaran dalam kelas, kita harus mengerti kebutuhan ini, kebutuhan siswa kita, bahwa dia juga ingin diterima oleh teman-temannya, ingin juga diterima oleh kelompoknya. Kan seringkali ketika kita membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok, seringkali kita menemukan juga ada satu orang dua orang siswa itu ditolak oleh temannya, anggota kelompoknya, oleh teman-temannya. Ada yang sampai mengatakan, oh saya tidak mau berkelompok dengan dia, saya tidak mau berkelompok dengan sini. Nah, jadi sebelum kita mengelompokkan peserta didik kita harus memahami ini, kita harus bisa meyakinkan semua peserta didik kita itu untuk bisa saling menerima, sehingga nanti kedepannya tidak ada satu orang pun yang ditolak di dalam kelompok atau di dalam kelasnya. Seperti itu. Jadi pertama-tama sebelum kita membangun kelompok, kita harus memastikan ini kepada peserta didik kita bahwa kita semua itu harus saling menerima, antara siswa harus saling menerima, sehingga dalam kelompok itu terjadi kebiasaan-kebiasaan positif, kolaborasinya jalan, komunikasinya jalan, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan, termasuk juga kebutuhan di sini misalnya masing-masing siswa itu ada kebutuhannya untuk memberikan pendapat, Bapak Ibu. Jadi kita harus mendengarkan peserta didik kita, maksudnya. Nah, jadi ketika peserta didik kita memberikan pendapat, memberikan ide, gagasan, kita harus dengarkan. Nah, itu maksudnya di sini sebagai salah satu komponen. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini dalam hal ini stakeholder mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas pencapaian dalam keterampilannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Misalnya seperti ini, ketika peserta didik kita mengerjakan tugas baik PR atau apapun itu, baik itu yang kecil ataupun yang besar, jangan lupa kita memberikan apresiasi Bapak Ibu, dan sekecil apapun kita berikan apresiasi, karena kalau kita melihat ini adalah salah satu bentuk kebutuhan kita juga, kebutuhan akan penguasaan seperti itu. Misalnya ada siswa kita maju ke depan, meskipun salah kita berikan apresiasi gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, contohnya guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi kita penuhi kebutuhan peserta didik kita yang ini, ya Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika kita masuk ke kelas melakukan pembelajaran, kita membuat atau mendesain pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik kita itu akan merasa senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menuntun peserta didik kita dengan lebih baik. Selanjutnya yang konsep yang ketiga yang perlu kita pahami adalah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jadi kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada motivasinya, termasuk peserta didik kita. Nah, kita lihat motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita perlu mengerti kenapa sih siswa kita misalnya, ayo kamu kerjakan PR.
Kemudian itu ada motivasinya, bermacam-macam motivasinya. Ada yang mengerjakan tugas atau PR itu karena dia takut dihukum, Bapak Ibu, ya, takut dihukum oleh kita. Nah, motivasi ini dikatakan bahwa motivasi perilaku yang paling rendah adalah kita melakukan sesuatu karena kita takut akan dihukum, seperti itu. Datang pagi-pagi karena takut terlambat, nanti takut diberikan sanksi, takut dihukum, seperti itu. Nah, selanjutnya ada motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, termasuk peserta didik kita. Nah, jadi ini adalah motivasi eksternal yang berikutnya. Motivasi yang pertama tadi menghindari hukuman juga itu eksternal, ya. Kalau yang eksternal itu sebenarnya kurang kuat. Termasuk juga yang kedua ini, dan motivasinya datang dari luar. Kenapa dia ingin melakukan hal tersebut? Karena dia mengharapkan ada imbalannya, ada penghargaannya. Misalnya siswa dia ingin mengerjakan sesuatu mungkin karena dia ingin nilainya bagus, ya. Mungkin ada ingin mendapatkan hadiah, ujian dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya motivasi perhatian ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi yang kita harapkan bisa kita tumbuh, bisa kita munculkan pada peserta didik kita. Yaitu motivasi ketiga ini, itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena mereka ingin menghindar dari hukuman ataukah ingin mendapatkan hadiah. Nah, jadi ini motivasi internal, Bapak Ibu, yang ketiga ini. Nah, jadi ini kedepannya yang akan kita wujudkan di sekolah. Bagaimana nanti misalnya siswa pergi ke lapangan upacara tanpa dipanggil Bapak Ibu. Kalau misalnya kita datang baru mereka kabur, segera mengambil perangkat upacara. Nah, jadi itu masih motivasinya eksternal karena kabur, seperti itu. Jadi besok kedepannya kita perlahan kalau sudah dia peserta didik itu sudah tahu apa tugasnya. Ketika sudah ada sebagian yang mencari perlengkapan upacara, ada mungkin yang nanti di lapangan mengkoordinir temannya itu berbaris dan lain sebagainya. Nah, tanpa harus mengharapkan hadiah, imbalan, pujian ataupun untuk menghindari hukuman dari gurunya. Nah, itu adalah indikator kalau motivasi perilakunya itu adalah nomor 3 ini. Kalau seorang siswa itu mengerjakan sesuatu tanpa harus didampingi, tanpa harus diawasi, seperti itu. Nah, semoga nanti ke depan kita bisa mewujudkan perilaku yang ketiga ini di peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya seperti yang disebutkan tadi di awal, sekarang kita lihat sedikit, Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus melakukan disiplin positif? Disiplin yang terbebas dari hukuman dan juga hadiah, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan ada gantinya, akan ada ganti dari hukuman dan juga konsekuensi atau sanksi, ada gantinya. Namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, hukuman ini bukan berarti tidak boleh sama sekali, ya Bapak Ibu. Tetapi sebaiknya kalau bisa kita harus menghindari menggunakan hukuman atau sanksi ini, Bapak Ibu. Nah, kita nanti menggunakan metode restitusi. Metode restitusi ini paling cocok atau sebaiknya guru BK juga harus paham tentang restitusi. Karena pekerjaan sehari-hari dari guru BK itu adalah melakukan restitusi, saudara Bapak Ibu. Tetapi kita juga sebagai guru mata pelajaran juga perlu mengetahui restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan dari hukuman, sanksi, dan restitusi. Kenapa sih kita memilih restitusi bukan hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Nah, kalau hukuman, Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti cerita saya tadi, Bapak Ibu, di sana akan terjadi sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu, terutama pada orang yang kita hukum atau siswa yang akan kita hukum. Misalnya contohnya, Bapak Ibu, ketika ada siswa yang berkelahi, Bapak Ibu, misalnya ada yang berkelahi, nah tanpa kita melakukan mencari penyebabnya, tanpa restitusi, kita misalnya langsung memarahi, membentak, menghakimi, atau bahkan memukul siswa kita, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Masalahnya tidak akan selesai, Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan hukuman. Masalahnya siswa tersebut bisa jadi akan melawan, Bapak Ibu, akan memberontak, ya. Mungkin bisa jadi dia akan menyimpan dendam kepada kita. Dan kalau siswa ini lebih nekat lagi,
bisa jadi mereka akan melaporkan kita ke orang tuanya. Kan permasalahannya lebih banyak lagi kan Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, hukuman itu sesuatu yang dilakukan harus terjadi. Nah, selanjutnya kalau sanksi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman dengan sanksi atau konsekuensi berbeda Bapak Ibu. Kalau sanksi atau konsekuensi, peserta didik dengan kita sebagai guru itu sudah sama-sama tahu apa akibatnya kalau perbuatan itu dilanggar Bapak Ibu. Biasanya ini dalam bentuk peraturan. Kalau yang dalam bentuk hukuman itu biasanya datang secara tiba-tiba, spontan dari kita Bapak Ibu. Misalnya ada yang tidak masukkan baju, tiba-tiba kita jewer. Padahal itu siswa tidak tahu gitu Bapak Ibu, bahwa kalau tidak memasukkan baju hukumannya sanksinya itu dijewer Bapak Ibu ya. Nah, jadi berbeda, hukuman itu semau kita, semau orang yang memberikan hukuman ya, itu adalah hukuman. Ada yang berkali kita suruh membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet, itu hukuman Bapak Ibu, karena datangnya tiba-tiba. Peserta didik tidak tahu kalau misalnya hukumannya adalah membersihkan toilet. Berbeda kalau dengan sanksi, misalnya sanksi ini sudah kita sosialisasikan, termasuk ada di peraturan tata tertib sekolah kita. Misalnya kalau sanksi, misalnya kalau datang terlambat, itu sanksinya apa? Sanksinya mungkin misalnya terlambat 5 menit, misalnya nanti di terakhir belum boleh keluar 5 menit sebagai ganti 5 menit lagi. Apa yang lain? Misalnya ketika upacara misalnya, kalau dia datang terlambat, mungkin sebagai sanksinya barisan mereka di tempat lain. Itu adalah sanksi Bapak Ibu. Sanksi itu sama-sama kita ketahui sebelumnya. Misalnya contoh lain, kalau sanksi, misalnya kalau dia rambutnya panjang, pirang, mungkin akan dicukur oleh gurunya. Jadi sebelumnya kita harus tahu bahwa kalau rambutnya panjang akan dicukur oleh bapak gurunya. Itu namanya sanksi. Berbeda dengan hukuman itu datang dengan tiba-tiba tanpa pengetahuan peserta didiknya, seperti itu. Selanjutnya restitusi. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini cara kita menyelesaikan permasalahan peserta didik kita dengan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Jadi kalau restitusi solusinya itu bukan dari kita Bapak Ibu, tapi solusi pemecahan masalahnya datang dari siswa itu sendiri. Dia sendiri yang mencari solusi permasalahannya. Misalnya dia mencari buku temannya, apa merobek buku temannya. Bukan kita yang memberikan sanksinya, ya, bukan kita yang memberikan solusinya. Ayo kamu apa misalnya, cek bajumu atau yang lain sebagainya, bukan. Tetapi kita tanyakan nanti kepada siswa kita. Nanti ada tahapan-tahapannya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi nanti kita akan mencatat. Misalnya nanti siapa tahu siswanya akan menjawab, dari Pak Guru nanti saya akan memperbaiki bagi teman saya. Nah itu ada solusi dari dia. Nah jadi dengan restitusi kita bebas Bapak Ibu. Nah, misalnya apapun yang pendapat dia, apapun solusi dari dia itu akan dia kerjakan, bukan dari kita Bapak Ibu. Nah jadi kalau ada masalah nanti kan solusi tersebut datang dari dia, bukan dari kita. Tetapi tetap kita mengumpul nanti restitusinya ke orang yang positif seperti Bapak Ibu. Selanjutnya perbedaan yang selanjutnya, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, perasaan marah, kecewa, malu ketika siswa itu diukur, itu dampak psikologisnya itu akan panjang Bapak Ibu. Pernah kan kita ketika kita SD Bapak Ibu, ketika kita disuruh maju ke depan tidak bisa membuat suara, kita disuruh berdiri Bapak Ibu, ya kan? Kita disuruh berdiri di depan kelas, bermenit-menit, berbulan-menit. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita bisa bayangkan. Ada malunya tidak di sana Bapak Ibu? Ada kan? Pasti kita malu. Pasti teman-teman kita akan bilang, oh dia itu tidak bisa dengan sebagainya. Pasti akan malu. Apalagi teman dari kelas lain yang lewat melihat kita di depan seperti itu, berdiri di depan yang kita tidak bisa mengerjakan teriak. Itu pasti akan malu sekali. Kita akan merasa rendah, merasa down. Dampaknya itu ada psikologi kita, dampak buruknya. Dan itu akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kalau sanksi atau konsekuensi tidak nyaman itu tetap ada, tetapi jangka waktunya pendek. Kenapa pendek? Karena
sanksi atau konsekuensinya sudah sama-sama kita ketahui sebelumnya. Biasanya mengacu pada peraturan atau tata tertib sekolah. Biasanya di tata tertib itu ada misalnya kalau kita misalnya terlambat apa sanksinya misalnya kalau poinnya berapa panggilan orang tua, kemudian ada skor berapa kali, itu ada berupa sanksi Bapak Ibu. Misalnya berkali itu bosnya tak panjang, itu misalnya diskor selama 2 minggu misalnya. Kan sesuai peserta didik kita sudah tahu itu ada resikonya, konsekuensinya kita juga tahu. Nah itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu tidak ada, tidak tercatat itu hukumannya tercatat tiba-tiba dari kita, semua kita, ayo kamu bersihkan kamar mandi, ayo kamu lari, ayo kamu pusat. Nah itu adalah hukuman dari kita, tidak tercatat seperti itu. Selanjutnya kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dengan jangka waktu panjang. Jadi tujuan dari restitusi itu sebenarnya itu kita menguatkan Bapak Ibu. Jadi peserta didik yang melakukan kesalahan itu akan datang sebagai peserta didik yang kuat, bukan sebagai peserta didik yang bersalah Bapak Ibu. Itu tujuan dari restitusi ya. Jadi peserta didik kita itu akan pulih dari peserta didik orang yang gagal menjadi orang yang berbaik. Sebagai itu restitusi. Selanjutnya kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah maksudnya kan adil karena nanti siswa itu tadi dia dipukul tiba-tiba kita hukum dengan memukul pelakunya. Tapi sebenarnya ini adalah semu Bapak Ibu, semu ya, karena permasalahan atau dampaknya akan terus berlanjut. Jadi ini seolah-olah ya seolah-olah korban itu mendapatkan keadilan, tapi sebenarnya itu adalah semu. Nah selanjutnya sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah selanjutnya kalau restitusi korban itu mendapat ganti. Nah jadi dari proses restitusi nanti akan ada solusi akan ditawarkan oleh peserta didik yang kita restitusi. Nanti kita akan mempraktikkan restitusi atau mengambil Bapak Ibu nanti. Nah ini adalah restitusi Bapak Ibu. Pertama ada nama istilahnya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah jadi itu tujuan dari restitusi. Jadi setelah kita panggil siswa kita ke rumah mereka misalnya, jadi mereka keluar dari sini menjadi orang yang lebih baik, bukan menjadi orang yang gagal. Kalau kita panggil siswa dan dalam ruang mereka kita marahi, bahkan ada yang memukul kalau zaman dulu Bapak Ibu, memukul, merendahkan, jadi nanti siswa itu akan keluar menjadi orang yang gagal Bapak Ibu. Dia akan menjadi rendah diri, menjadi orang yang sangat bersalah ketika kita memberikan hukuman. Nah jadi kalau restitusi siswa ini kita perbaiki di sini Bapak Ibu, dan nanti ketika dia keluar nanti restitusi akan menjadi orang yang berbaik. Nah selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi ini mempunyai 3 langkah. Nah ini harus diterapkan Bapak Ibu ketika kita menemukan siswa bermasalah, siswa yang berkelahi, pelanggar, dan masuk baju dan sebagainya. Bahkan kalau siswa yang tidak masuk sekolah misalnya yang jarang masuk sekolah, tahapan ini harus kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, tahap pertama namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memanggil siswa, kita jangan langsung menghakimi Bapak Ibu. Misalnya, adik kenapa kamu memukul temanmu? Misalnya seperti itu namanya menghakimi. Nah jadi pertama-tama siswa tersebut kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan Bapak Ibu. Nah jadi kalau dia sudah tenang, baru nanti dia bisa bercerita, nanti siswa kita ini bercerita, berpikiran terbuka. Jadi pertama-tama kita harus stabilkan identitasnya dulu, kita tenangkan seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah selanjutnya setelah identitasnya stabil atau setelah dia tenang, baru kita ke tahap yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Kita cari ini Bapak Ibu ya, alasan-alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini menanyakan keyakinan keras yang telah kita buat Bapak Ibu. Jadi kan sekarang telah digaungkan oleh pemerintah bahwa di setiap kelas atau di sekolah itu wajib ada keyakinan kerasnya Bapak Ibu. Nah jadi sebelum kita mengajar, misalnya di awal semester, awal tahun kita buat keyakinan keras Bapak Ibu.
kita nanti misalnya ada peserta didik yang bangga rujukan kita nanti ke keyakinan kelas, kita ingatkan dulu keyakinan kelasnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita akan lihat lebih detail tentang segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti ini ketika kita menangani siswa. Misalnya kita bilang gini, karena berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jangan khawatir, nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak harus begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik, ataukah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi kalimat-kalimat ini kita sampaikan kepada peserta didik yang bermasalah tadi Bapak Ibu. Kita tenangkan dulu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita sama-sama pernah melakukan kesalahan. Jadi setelah mendengarkan kata-kata yang ini, pasti siswa kita akan merasa tenang. Betul nggak Bapak Ibu? Yang tadinya siswa kita kemarah, takut. Setelah kita mengatakan ini, dia akan menjadi tenang Bapak Ibu. Nah, kalau dia sudah tenang, baru kita bisa melanjutkan yang berikutnya. Selanjutnya yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang bisa kita katakan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ibu atau bapak bersyukur kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah, selain kemudian mengatakan ini, kita juga bisa menanyakan alasannya. Tentunya kamu mempunyai alasan kenapa kamu tadi merobek baju temanmu, seperti itu. Kira-kira alasan kamu apa nak? Jadi kita tanyakan alasannya kenapa dia melakukan yang tersebut. Jadi nanti siswa kita akan menjelaskan alasan-alasannya. Misalnya ada siswa yang kita jarang masuk, kita tanyakan dulu alasannya. Seperti tadi, jangan langsung tiba-tiba menghubungi. Kita tanya alasannya. Nah, kira-kira apa sih alasan kamu sudah berapa lama ini, 1 bulan ini kamu tidak datang ke sekolah? Nah, seperti itu. Mungkin nanti jawabannya, maaf Pak Guru, di sekolah saya diminta oleh ibu bapak saya untuk membantu ke pasar setiap harinya dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita bisa menindaklanjuti selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah validasi tindakan yang salah, baru tahap berikutnya kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, kemudian baru kita tanyakan keyakinan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau sederhananya, masihkah kamu ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Gitu. Nah, jadi kita merujuknya ke keyakinan kelas. Kita tanya, misalnya nanti siswa akan bertanya, misalnya kita bertanya, kira-kira sesuai tidak apa yang kamu lakukan dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nanti siswanya akan jawab, sudah sesuai Pak, keyakinan kelas yang kita buat dan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, setelah itu baru kita bertanya kembali Bapak Ibu, nah kira-kira mau tidak kamu memperbaiki keadaan ini? Nah, kemudian pasti akan jawabannya, ya Pak Guru saya mau. Nah, kira-kira apa solusi dari kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita tunggu solusi dari siswa kita. Mungkin dia akan jawab, ya Pak Guru, nanti saya akan meminta baju teman saya yang saya robek ini, nanti saya akan jahit di rumah Pak Guru. Atau mungkin nanti saya akan belajar menjahit di rumah, kemudian saya jahit di rumah ini. Nah, itu adalah solusi yang kita harapkan buat siswa kita. Jadi solusinya itu datang dari dia. Misalnya tadi ada siswa kita jarang masuk, kita tanya sekarang, apa sih alasannya tidak pernah masuk? Kemudian kita tanya, bersiapkah kamu menjadi orang yang baik? Bersiapkah kamu memperbaiki keadaan ini? Apakah kira-kira yang kamu lakukan? Mungkin nanti dia akan menjawab, ya Pak Guru, mungkin nanti saya akan diskusi lagi dengan ibu bapak saya, supaya nanti saya diizinkan untuk membantu mereka ketika saya pulang sekolah saja. Nah, seperti itu. Dan tadi itu adalah restitusi yang kita harapkan, solusi yang kita harapkan. Nah, jadi itu adalah tahapannya Bapak Ibu. Ketika kita menindaklanjuti siswa-siswa yang kita bermasalah, pertama kita terangkan, kedua kita tanyakan alasannya, yang ketiga baru kita tanyakan solusi dari dia. Kira-kira bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal segitiga restitusi, selanjutnya ini juga yang tidak kalah penting, namanya 50/100.
posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol ini adalah peran yang kita ambil di sekolah Bapak Ibu ketika kita berusaha untuk mengontrol peserta didik kita Bapak Ibu. Yang pertama namanya penghukum. Posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Nah, saya bacakan Bapak Ibu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih digunakan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri kalimat yang digunakan oleh guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu saja yang selalu salah. Setiap hari kamu saja yang berulah. Itu adalah kalimat yang digunakan biasanya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Dan guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Padahal banyak sekali cara yang bisa dipilih oleh peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Ada siswa yang terlambat menggunakan kalimat ini. Nanti ini sebenarnya sebaiknya kita hindari Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, karena sama dengan yang tadi akibatnya itu panjang Bapak Ibu dampaknya kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang guru. Termasuk saya juga saya sering menggunakan posisi kontrol ini Bapak Ibu, menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Ada siswa bermasalah masih hukum. Ya, menghukum di sini tidak hanya menggunakan hukuman fisik, tapi hukuman dengan kata-kata juga seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kita ini cenderung ingin mengontrol orang lain, mengontrol siswa kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehilangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contoh, kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu, saya kecewa sekali dengan kamunya. Nah, kalau kita menggunakan kata itu, berarti posisi kontrol yang digunakan adalah pembuat rasa bersalah. Coba bayangkan ketika ada orang lain yang berkata seperti itu pada kita. Nah, atau Pak, saya sangat kecewa sekali pada kamu. Di saat itu pasti kita akan merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamunya? Biasanya menggunakan bahasa lembut. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kalimat yang digunakan oleh guru atau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, seperti itu. Nah, jadi itu ada dampaknya. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, siswa kita itu akan merasa rendah diri. Dia akan merasa dirinya sebagai orang gagal, merasa orang yang telah mengecewakan banyak orang, seperti itu. Nah, selanjutnya posisi yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan perjanjian antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantuannya demi Bapak ya, ayo ingat, tidak, ayo ingat, ingat tak kamu bantuan yang Bapak berikan selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya, nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan ini. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi ketika kita berbicara dengan siswa, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, berupaya sambil tersenyum, sambil ketawa-tawa, itu sebagai teman. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini sebenarnya ini baik Bapak Ibu kita berteman dengan siswa. Tetapi ada hal negatifnya Bapak Ibu. Negatifnya apa Bapak Ibu? Misalnya kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, nah
Nanti kalau tos kita tidak ada di sana Bapak Ibu, nanti siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak datang Bapak Ibu. Terus misalnya ada siswa misalnya dekat dengan kajian misalnya. Karena ada kajian, siswa tersebut mau menghapus setiap hari Bapak Ibu karena ada kajian. Kemudian bercanda dengan kajian satu senyum mengaku, kan? Tetapi kalau pas kajian ada di sana, mengapa pada tidak mau dan karena guru yang dianggap sebagai temannya tidak ada di sana. Tiba-tiba mungkin nanti Pak Iwanto mungkin datang ke sana. Ayo nak, kenapa guru siswanya tidak mau? Tidak mau karena dia tidak dekat dengan kajian. Masih sering kita seperti itu Bapak Ibu ya. Ya betul. Ada beberapa siswa kalau disuruh oleh guru tertentu kan seperti jalan Bapak Ibu. Ini cepat di jalan, cepat membersihkan sesuatu, cepat mengangkat apa misalnya disuruh. Tetapi kalau guru-guru tertentu yang menurut tidak mau, cuek sekali. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita menggunakan posisi sebagai teman Bapak Ibu, dia itu akan dekatnya pada orang-orang tertentu saja, tetapi tidak semuanya. Ketika diminta oleh guru lain, tidak mau Bapak Ibu seperti itu. Nah selanjutnya posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa yang akan kami lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau kita posisi pemantau, posisi kita tadi sebagai pemantau Bapak Ibu dengan membawa peraturan sekolah tata tertib. Misalnya kita lihat siswa ada pakai baju, kita datang, enak, ini tak peraturan sekolah kamu seperti itu. Jadi posisi kita sebagai pemantau. Kalau memasukkan baju, kita tak sanksinya apa seperti itu. Nah, jadi posisi kita sebagai pemantau di sana Bapak Ibu. Nah selanjutnya manajer Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita terakhir. Nah di posisi terakhir ini manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi sama-sama di Bapak Ibu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini adalah restitusi Bapak Ibu. Nah jadi seperti yang disebutkan tadi, ini adalah posisi kontrol yang ideal yang bisa kita gunakan, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer Bapak Ibu dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah ini kalimat kita, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus kemudian kita tanyakan apa sih solusi kamu terhadap permasalahan ini. Nah ini adalah posisi sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang seharusnya tampil, yaitu kita sebagai seorang manajer. Kalau ada siswa yang memasukkan baju, kita restitusi Bapak Ibu. Pertama kita tanyakan, ingat kan yang tadi, kenapa cari alasannya mengapa dia memasukkan baju, siapa tahu karena caranya bolong, bisa kita temukan, Pak cara saya bolong, seperti itu. Nah selanjutnya baru kita tanyakan, kalau gitu solusinya apa gitu. Nah, mungkin nanti kita akan berkata, ya Pak Bu, nanti saya akan meminta ibu saya menjadikannya di rumah. Nah jadi solusinya datang dari dia, seperti itu. Nah jadi ketika siswa kita bermasalah, kita harus mengedepankan resolusi sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Nah selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya adalah solusinya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Nah jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus kita buat Bapak Ibu. Nah jadi kalau siswa kita tiba-tiba bermasalah, kita ingatkan mereka keyakinan kelas yang kita buat ini. Misalnya ada yang ribut, misalnya ada yang memaki temannya, ada yang berkata kasar, kita panggil, kita ingatkan dengan keyakinan kelasnya. Kita harus diskusi. Kita tanyakan alasannya kenapa dia berkata kasar seperti itu. Kemudian kira-kira apa solusi yang kita tawarkan, misalnya dia nanti ingin meminta maaf kepada temannya dan lain sebagainya. Nah jadi keyakinan kelas ini wajib kita buat di awal semester Bapak Ibu. Nah jadi di setiap kelas itu kita tempel menjadi keyakinan kita bersama. Jadi keyakinan itu berbeda dengan peraturan kelas.
Kalau peraturan kelas belum tentu siswa itu yakin. Kalau keyakinan kelas, siswanya siswa itu harus yakin bahwa hal tersebut harus dilakukan. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, yang membuat keyakinan kelas itu bukan kita, tetapi membuat keyakinan kelas itu adalah siswa. Misalnya, metodenya kita bisa menyebarkan satu lembar kertas kepada masing-masing siswa. Akhirnya kalian tulis kira-kira keyakinan yang kita atau peraturan yang kita terapkan di kelas kita itu apa. Misalnya impian kalian tentang kelas kita ini bagaimana? Kalian ingin kelas kita itu seperti apa? Ayo tulis ya. Jadi nanti mungkin akan ada tulis. Saya ingin kelas saya itu bersih. Saya ingin di kelas saya itu saling memberi. Saya ingin di kelas saya itu tidak ada yang berkata kasar. Saya ingin di kelas saya itu tidak ada yang terlambat dan sebagainya. Nah, jadi kemudian setelah mereka menulis, kita kumpulkan pendapat dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian setelah kita kumpulkan, baru kita simpulkan. Kita ambil, kita pilih yang sama, misalnya Bapak Ibu. Misalnya kita punya 20 siswa, kita pilih, oh yang ini menginginkan kebersihan, yang ini menginginkan apa misalnya. Dan kemudian itu kita jadikan keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Misalnya, tidak boleh berkata kasar di kelas. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan, tidak boleh. Jadi kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat positif. Misalnya tidak boleh berkata kasar, kita ganti menggunakan kata-kata atau kalimat yang santun. Jadi kita ganti kalimat kasar, apa namanya kalimat negatif kita ganti dengan kalimat santun. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, kita ganti Bapak Ibu. Misalnya membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang positif, kalimat yang baik. Jadi sekali lagi keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa peserta didik. Jadi setelah kita buat, kita ketik, di bawahnya ada tanda tangan dari semua peserta didik sebagai persetujuan, dan juga tanda tangan kita sebagai wali kelas, atau perlu juga guru-guru lain di sana tanda tangan sebagai tanda tangan bahwa setuju akan melakukan apa yang diyakini tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan coba Bapak Ibu semua di setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Jadi boleh satu saja di setiap kelas, boleh satu saja, boleh wali kelasnya yang berkoordinir untuk membuat kelas, membuat keyakinan kelas. Tetapi Bapak Ibu guru lainnya juga ikut meyakini keyakinan tersebut, maksudnya ikut melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tadi saya singkat ringkas. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita perlu waktu 10 menit lagi Bapak Ibu. Kita akan mencoba praktek restitusi Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu mereka sama Bapak Ibu dan kita semua. Misalnya kalau ada siswa kita yang bermasalah kira-kira bagaimana sih kita menanganinya Bapak Ibu. Atau pertama saya ingin memutar video Bapak Ibu. Nah, videonya video saya. Restitusinya mungkin belum terlalu pas. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. Like and share. Ini apa kabarnya hari ini? Saya dengar dari teman-temanmu dari pelaku bahwa tadi kami mulai ya dari kamar itu. Ya Pak, saya kesal sekali dengan Kamar Udin. Dia setia sekali mencontek tugas yang saya kerjakan. Dia tidak mau berusaha. Justru dia sama itu yang biasa-biasa aja Pak. Saya mengerti apa yang kamu rasakan ini. Siapa saja kalau berada dalam posisimu dan keadaanmu pasti juga akan kesal dan marah. Nah, selanjutnya tadi apa yang kamu lakukan pada kemarin? Tadi saya marah-marah pada ini Pak. Jadi tadi saya juga kasar kepadanya dan omongan kotor. Kamu masih ingat tak kamu keyakinan kelas yang kita buat waktu itu bersama-sama? Pak, masih yaitu saling menurut kamu, apakah kamu yakin bahwa kita tidak boleh saling menghina dan saling
aktivitas yang kami lakukan tadi pada Kamarudin sudah sesuai dengan kegiatan kelas ini. Lalu ini apakah kami bersedia untuk perbaiki ini? Ya Pak Guru, saya tidak mengulangi lagi. Lantas apa yang kita lakukan untuk memperbaiki ini? Nanti pas saya keluar dari sini, saya akan bertemu sama dia. Saya akan mengajarkan PR supaya dia tidak melakukan tugas lagi. Nah itu memang ide yang sangat bagus. Sebaiknya kalau besok-besok ada teman kami yang nyontek pada kamu, sebaiknya dia langsung mudah, tapi kamu nasihati dulu. Lebih bagus lagi kalau kamu mengajarkan caranya, bagaimana cara mengerjakan tugas itu dengan baik. Nah sekarang gini, itu sangat luar biasa. Sekarang kamu bisa balik lagi ke kelasmu. Dan terima kasih, jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, kita perlu waktu 5 menit saja Bapak Ibu. Nah kita ambil kasus yang paling banyak di sekolah kita Bapak Ibu. Kasus yang paling banyak di sekolah kita setelah kita sama-sama perhatikan, yang sesuai yang sekolahnya Senin Kamis Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, ada yang sekolahnya baru seminggu satu kali, ada juga yang sekolahnya bahkan 2 minggu 3 minggu baru datang ke sekolah. Nah anggap saja Bapak Ibu di satu waktu siswa tersebut tiba-tiba datang Bapak Ibu, tiba-tiba datang ke sekolah. Dan sekarang kita panggil, kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Ini tanggalnya Bapak Ibu yang pertama dan stabilisasi atau melakukan penstabilan identitas kita tenangkan dari kalimat-kalimat tadi. Nah sebenarnya tidak apa kita melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu kita tenangkan dah. Kalimatnya itu tidak melulu yang tadi Bapak Ibu, kita bisa gunakan kalimat penenang yang lainnya. Setelah itu baru kita tanyakan alasannya, apa sih alasan? Nah tentunya kamu punya alasan kenapa kamu sering gak masuk sekolah seperti itu kan. Nah selanjutnya baru yang terakhir kita tanyakan sesuai gak dengan keyakinan kelas kita ya kan. Kita tanyakan, baru dia akan menjawab dan kemudian kita tanyakan solusi dari dia. Nah kira-kira mau gak kamu memperbaiki keadaan ini? Apa yang akan kamu lakukan atau solusi apa yang bisa kamu tawarkan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah kita memerlukan 2 orang Bapak Ibu, ada yang jadi guru BK, ada yang jadi siswa yang bermasalah tersebut. Pak Guru sudah lihat ini data kehadiran kamu di sini. Kamu jarang masuk sekolah. Kira-kira apa alasan kamu sehingga kamu tidak pernah masuk sekolah? Maaf Bapak Guru, saya sering nggak sekolah itu karena saya sering membantu orang tua di sawah. Apakah setiap hari kamu bantu orang tuamu di rumah? Kadang-kadang Pak, saya dipaksa untuk bekerja di sawah, membantu Bapak nyangkut, membantu Bapak untuk mengambil hasil panen. Apakah yang kamu lakukan ini apa sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Iya Pak, memang saya bersalah. Saya patuh sama orang tua. Kira-kira ada nggak solusi dari kamu supaya kamu bisa rajin masuk sekolah? Nanti saya beritahu orang tua saya bahwa pendidikan sangat penting, dan saya akan memberitahu ke orang tua supaya saya harus tetap sekolah karena sudah ada peraturan dari sekolah. Saya akan memberitahu orang tua saya. Baik, terima kasih sudah masuk ke ruangan Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ayo semuanya semangat pagi. Luar biasa. Nah pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Kalau dulu kita sering mengenalnya dengan nama peraturan kelas. Kalian semua tahu kan apa namanya peraturan kelas?
Pernah dengar ya? Nah sekarang tentunya kita itu semuanya mempunyai kelas impian ya. Misalnya apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan supaya pembelajaran kita di kelas itu bisa menyenangkan ya. Betul nggak? Kita ini semua mempunyai keinginan kelas yang bagaimana sih yang kita inginkan. Nah dan juga supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik, itu ada aturan-aturannya ya. Ada kesepakatan, ada keyakinan yang harus kita buat ya. Kalau dulu namanya peraturan kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas yang kita buat ya. Semuanya kan mempunyai impian ya, kelasnya ya, kelas impian. Nah sekarang kalian masing-masing menulis satu kalimat di sini tentang kelas impian kalian. Apa saja yang boleh atau tidak boleh kalian lakukan. Misalnya makannya nggak boleh di dalam kelas misalnya ya, seperti itu ya. Misalnya tidak terlambat, membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan rajin dan lain sebagainya. Peraturan kelas ya, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Nah sekarang masing-masing dari kalian apa sih yang harus kita lakukan selama 1 bulan ke depan? Keyakinan apa yang harus kita sepakati ya? Misalnya di dalam kelas tidak ngapain misalnya ya, seperti itu. Nah masing-masing akan mendapatkan satu kertas, kalian tulis hal yang akan kita lakukan ya. Apa pen Pak? Ada pen? Iya Pak. Happy. Ya, satu orang menulis satu ya. Misalnya saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Satu kalimat keyakinan kelas kalian ya. Misalnya sebagai siswa kita harus saling menghargai, saling menghormati, kayak seperti itu ya. Ya boleh. Apa saja yang harus kita terapkan di kelas kita sebelum kita pembelajaran ya, seperti itu. Oke, boleh ditulis satu kalimat. Satu kalimat tentang apa yang ingin kalian ada di dalam kelas kalian ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya dan datang tepat waktu setiap hari. Biasakan. Kelas yang bersih dan nyaman misalnya. Oke, satu kalimat saja. Oke, yang sudah hadir ya. Sudah. Satu kalimat aja ya. Satu kalimat yang menunjukkan kalian ini kelas seperti apa ya. Di dalam kelas kalian semuanya menggunakan pakaian yang rapi, tidak berisik, tepat waktu.
menghargai. Baik, ini adalah hasil dari impian kalian ya, apa saja yang kalian inginkan. Nah, sekarang kita akan pilah-pilah untuk membuat keyakinan kelas kita bersama ya. Sambil saya bacakan, di sini kan kalian atas namanya, jadi jangan khawatir ya. Nah, ada yang menginginkan kelas yang bersih dan rapi ya. Kemudian yang ini jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ini sama, menginginkan kelas yang rapi, bersih, seperti itu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata jangan atau tidak ya. Nanti kita gunakan kalimat yang positif aja. Jangan membuang sampah sembarangan, jadinya apa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan ya. Nanti kita ganti ya. Selanjutnya kita harus membuang sampah pada tempatnya, sama juga ya, menjaga kebersihan. Selanjutnya pergi sekolah tepat waktu. Nah, ini menginginkan kita semua itu tepat waktu ya. Kalau yang ini saling menghargai satu sama lain. Kalau ini jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti apa? Jangan buang sampah sembarangan. Gunakan kata positif. Ya, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Nah, sudah ada 4 orang yang memilih itu ya. Selanjutnya kelas yang bersih dan nyaman. Oke, kita taruh di sebelah sini juga. Jangan ribut di kelas. Berarti ini menginginkan suasana kelas yang nyaman, kondusif. Oke, kita taruh di sini. Kalau jangan ribut, kita ganti dengan apa kira-kira? Kalau mau membuat kalimat yang positif nih, jangan ribut di kelas. Kalau tidak ada kata jangan dan tidaknya, kita bilang apa? Boleh kita bilang menjaga ketertiban kelas, itu ya, menjaga kondusivitas kelas, tidak membantah ketua kelas. Nah, ini saling menghargai ya, sama dengan tadi saling menghargai, saling menghormati. Selanjutnya kelas tetap bersih. Nah, ini menjaga kebersihan. Selanjutnya buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga sama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Datang tepat waktu. Berarti kita taruh di sini. Tadi ada juga ya, datang tepat waktu. Kemudian jangan membuang sampah pada tempatnya. Kita ubah lagi. Berarti menjaga kebersihan. Selanjutnya jangan makan di dalam kelas. Berarti ini juga tentang kebersihan juga ya. Nah, jadi dari yang telah kalian tulis, sebagian besar dari kalian itu menginginkan kelas yang bersih. Di sini ada 4 ya. Nanti kita akan membuat 4 keyakinan kelas. Yang pertama keyakinan kelas kita apa tadi keyakinan kelas kita? Tentang kebersihan. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu keyakinan kelas kita yang pertama ya, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya yang kedua, saling menghargai ya, saling menghargai. Itu keyakinan kelas kita yang berikutnya. Selanjutnya keyakinan kelas kita yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya yang keempat, datang tepat waktu. Nah, itu adalah keyakinan kelas kita. Bagaimana, setuju apa enggak itu? Setuju. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan kita sepakati dan kita akan tempel di depan kelas kalian. Jadi setiap hari kalian baca dan itu kalian lakukan ya. Jadi kalian itu setiap hari datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai, kemudian juga menjaga ketertiban kelas ya. Udah paham ya?
Nah, jadi yang namanya keyakinan kelas itu harus diyakini dan kita lakukan. Dan keyakinan kelas ini nanti bisa kapan-kapan berubah sesuai dengan keadaan, sikonnya, situasi dan kondisi ya. Oke, baik semuanya. Hari ini kita telah membuat keyakinan kelas dan nanti kita akan tempel di depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Udah ya? Dulu. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang karena saya bisa berpartisipasi dalam menyusun keyakinan kelas di kelas kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.